Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Muarif, saya dari Desa Trikarso, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Kebetulan saya memang profesinya sebagai pembudidaya jamur tiram atau jenis jamur kayu. Terus saya termotivasi untuk budidaya jamur tiram itu pertama memang peluang pasarnya itu masih terbuka. Kemudian pesaingnya juga masih kurang. Saya mulai budidaya jamur tiram itu dari 2013-an sampai sekarang. Awal-awal saya belajar budidaya jamur tiram itu ya tertarik dulu. Sebelumnya saya profesinya itu sales, jadi keliling-keliling di sana menjumpai ada yang budidaya jamur tiram, terus saya ibaratnya mampir, lihat-lihat, tertarik di situ. Pembuatan medianya kita memerlukan serbuk kayu, kapur, juga nutrisi. Nutrisi itu bisa digantikan dengan bekatul atau tepung jagung. Untuk persentasenya itu kurang lebih untuk 3 karung serbuk kayu itu memerlukan 8-10 kilo nutrisi atau bekatul. Kapur itu kurang lebih setengah kilo saja. Itu gunanya untuk menurunkan keasaman. Serbuk kayu, bekatul sama kapur kita mix, kita campur, kita tambahkan air sampai campur betul-betul campur seperti membuat kompos, jadi tidak terlalu basah juga tidak terlalu kering. Jadi misalkan kita kepal itu tidak menetes air, tapi misalkan kita buka itu masih pecah, tidak buyar tapi pecah, membelah. Kurang lebih seperti itulah untuk takarannya. Kemudian kalau sudah kita campur, sudah rata, kita kumpulkan jadi satu, lalu kita tutup pakai plastik. Itu waktunya cukup 1 malam. Gunanya ya untuk pengomposan secara cepat lah. Nanti kan kita juga bisa mengamati, misalkan kita pegang kok panas, berarti tidak ada proses fermentasi, itu kandungan nutrisinya juga sudah cukup. Misalkan kok kita pegang kok dingin-dingin saja, itu biasanya kurang nutrisi, nanti kurang bagus di kemudian harinya untuk pertumbuhan miseliumnya. Kita aduk dulu untuk membuang gasnya, lalu kita logging, jadi kita memasukkan serbuk kayu pada plastik. Ini plastiknya backlog dengan timbangan kurang lebih 1,2 kg untuk ukuran plastik 17 kali 33, itu sudah ideal. Setelah kita masukkan ke plastik, kita padatkan, itu nanti proses penyeterilan dari dikenal tim penyetiman, itu memasukkan ke drum untuk dikukus bidang sampai kurang lebih suhunya itu 100 derajat, ditahan kurang lebih 2 jam. Jadi untuk prosesnya kalau misalkan menggunakan kayu itu kurang lebih memerlukan waktu 5 jam. Airnya itu enggak terlalu banyak, cukup 20 literan lah. Kalau kita menggunakan gas LPG itu 4 jam. Untuk perebusan kurang lebih 144. Jadi satu sap itu punya 24 kali 6 sap. 1 hari kemudian kita bongkar, kita masukkan ke ruang inkubasi. Nah, di sini ini ruang inkubasi. Jadi ini yang sudah dingin ini dari drum tadi. Kita letakkan di ruang inkubasi di sini sampai dingin. Biasanya memerlukan waktu 1 hari. Misalkan kita bongkar hari ini, berarti besok itu sudah bisa melalui proses berikutnya, yaitu proses inokulasi atau memasukkan bibit ke dalam media tanam. Ini memerlukan alat. Pertama ini adalah alkohol, keduanya stick ya. Nah, tentunya ini yang terpenting adalah bibitnya. Nah, jadi sebelum kita melakukan inokulasi, kita sterilkan dulu. Nah, tangannya kita semprot pakai alkohol, juga alatnya ini kita semprot, pastikan kondisinya steril. Nah, setelah itu kita bisa memasang ringnya, ini ring ke media. Nah, setelah kita pasang ring, kita bisa memasukkan bibitnya. Ini bibit jamurnya, sudah masuk bibitnya kayak gitu. Lalu kita menutupnya pakai ketak, lalu kita mengantinya pakai karet. Nah, ini proses inokulasi. Nah, ini bibitnya dari sini. Nanti 2 hari atau 3 hari kemudian ini sudah tumbuh, sudah mulai tumbuh. Nah, ini yang umur
3 hari ini sudah mulai tumbuh, miseliumnya sudah mulai merambat di media. Nah kalau yang ini sudah umur kurang lebih 10 harian lah kurang lebih. Ini miseliumnya sudah merambat ke bawah. Nah nanti kalau sudah penuh ini bisa kita proses pembukaan. Jadi depan ini kita buka untuk bakal tumbuhnya jamur. Kurang lebih umurnya 1 bulan dari proses inokulasi. Untuk 1 bulan biasanya minimal itu bikin 2 kali proses. Sekali proses itu 1.800. Yang pasti itu setiap harinya, misalkan kalau nggak ada yang ambil ya kita bawa ke pasar Pak. Kita kemas. Ini permintaan pasar itu biasanya 1 on itu kita jual ke pedagang keliling. Biasanya itu pelanggannya kalau pasar pagi kan pedagang keliling sayur itu 1.500. Kalau kita jual sama itu yang membuat crispy atau makanan-makanan yang lain itu biasanya kita jual per kilonya 12. Satu backlog ini mampu menghasilkan jamur itu kurang lebih ya 3,5 ons. Modalnya ini tuh kurang lebih ya 1.000-an per kilo. Untuk yang minat budidaya jamur itu pertama semangat dulu, lalu kita banyak belajar. Jamur itu tidak bisa hanya teori saja, itu banyak belajar dengan mengamati lalu praktek, mencoba dan terus mencoba. Bikin pertama gagal, kita bikin lagi yang kedua. Bikin kedua kali gagal ya kita harus cari informasi, bikin lagi yang ketiga, terus seperti itu sampai berhasil. Bisa mungkin memang kita ada manfaatnya, bisa membuka lapangan kerja bagi lingkungan, terutama untuk ibu-ibu sini. Jadi tugasnya tidak terlalu berat. Saya kira saya cukupkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.